Perang darat di wilayah Jalur Gaza telah pecah dalam beberapa hari terakhir berdasarkan laporan Times of Israel. Saat ini pasukan militer yang dikerahkan Benyamin Netanyahu telah memasuki wilayah Jalur Gaza via darat. Hal itu ditandai dengan tank-tank Israel yang mulai terlibat pertempuran dengan tentara Hamas, Sabtu, 28 Oktober 2023. Sayap bersenjata Hamas mengatakan, Jumat malam pejuangnya bentrok dengan pasukan Israel di kota Beit Hanoun di timur Laut Gaza dan di daerah tengah Al-Bureij. Brigade Al-Qassam dan seluruh kekuatan perlawanan Palestina sepenuhnya siap menghadapi agresi Israel dengan kekuatan penuh dan menggagalkan serangannya, kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu pagi, seperti diberitakan Reuters. Hamas juga meyakini bahwa Netanyahu dan tentaranya tidak akan mampu memenangkan pertempuran di Gaza. Sehari sebelumnya, Jumat, 27 Oktober 2023, militer Israel sudah mengumumkan kesiapan mereka melakukan invasi darat ke Gaza. Pasukan Darat Israel, JDF, akan mendapat dukungan jet tempur dan pesawat tanpa awak alias drone. Menurut pernyataan resmi militer Israel seperti dikutip AFP, IDF melancarkan serangan dengan target yang berada di jalur Gaza Tengah. Mereka mengatakan tengah menargetkan Hamas. IDF mengidentifikasi dan menyerang sejumlah target, termasuk lokasi peluncuran rudal anti-tank, pusat komando dan kontrol militer, serta pasukan Hamas, kata mereka. Militer Israel menambahkan pasukan darat lantas keluar dari daerah itu setelah operasi rampung. AFP melaporkan, video rekaman hitam putih yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan barisan kendaraan lapis baja ketika awan debu tebal mengepul ke langit setelah serangan tersebut. Tentara melakukan operasi darat serupa dengan menggunakan tank dan infanteri pada malam sebelumnya di bagian utara wilayah Palestina. IDF mengidentifikasi dan menyerang sejumlah target, termasuk lokasi peluncuran rudal anti-tank, pusat komando dan kontrol militer, serta pasukan Hamas, kata mereka. Tentara melakukan operasi darat serupa dengan menggunakan tank dan infanteri pada malam sebelumnya di bagian utara wilayah Palestina. Serangan terbaru ini terjadi setelah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengulangi pernyataannya pada awal pekan ini bahwa Israel bersiap untuk melakukan serangan darat. Serangan Israel ini adalah buntut dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pada saat itu, pasukan Hamas menyerbu wilayah Israel dari Gaza dan dilaporkan menewaskan 1.400 orang serta menculik 224 orang lainnya. Dalam serangan udara dan artileri Israel, sedikitnya 7.028 orang tewas di jalur Gaza, termasuk 913 anak-anak, menurut angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas. Jumlah korban tewas di Gaza merupakan yang tertinggi sejak Israel menarik diri secara sepihak dari wilayah Palestina pada tahun 2005. Serangan darat militer Israel ke jalur Gaza dimulai pada hari Kamis dengan serangan singkat pasukan lapis baja dan pasukan Zeni yang membuka jalan bagi pintu masuk darat yang lebih luas. Misi garda depan ini dilakukan setelah hampir 2 minggu pemboman Israel terhadap sasaran Hamas yang dimaksudkan untuk menetralisir beberapa ancaman menjelang kedatangan pasukan. Analis lokal memperkirakan konflik akan meluas hingga ke perbatasan utara Israel, mengingat kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran menyerang dari arah tersebut. Kementerian Pertahanan Israel telah menyediakan sejumlah senjata dari perusahaan pertahanan negara tersebut yang dapat digunakan sebagai persiapan darat untuk memasuki Gaza, meskipun pejabat pemerintah merahasiakan rencana mereka. Salah satu teknologi baru yang dapat digunakan dalam pertempuran adalah drone Spark yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dan anak perusahaannya Aeronautics. Angkatan Udara Israel menerima sistem tersebut bulan lalu. Tidak banyak yang diketahui tentang Spark kecuali deskripsi Angkatan Udara Israel mengenai drone sebagai hal yang sangat penting untuk perang multidimensi, misi intelijen dan koordinasi serangan. Presisi. Sistem perlindungan aktif trofi Israel untuk kendaraan lapis baja, yang juga dikembangkan oleh Rafael, diharapkan memainkan peran penting dalam menonaktifkan senjata anti-tank seiring kemajuan pasukan. Sistem trofi dipasang pada tank Merkava 4 Israel. Tahun ini pasukan Israel juga mulai menerima tank Barak, yang merupakan versi kelima dari Merkava, dilengkapi dengan sistem trofi yang ditingkatkan dan pencari target radar untuk meriamnya.
dilengkapi dengan kamera dan sensor tambahan yang memberikan kesadaran situasional bagi awak tank barak. Platform ini dapat bertarung lebih baik dari pendahulunya dengan palka tank tertutup sementara awak terlindungi di dalam. Jenis tank terbaru ini belum masuk ke dalam pasukan pertahanan Israel dalam skala besar, namun para pemimpin militer dapat menggunakan serangan di Gaza untuk menguji janji mereka dalam meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Perhatian juga akan tertuju pada sistem fire warfare milik Rafael, yang dikembangkan bersama Direktorat Pengembangan Senjata Kementerian Pertahanan Israel. Sistem jaringan sensor ke penembak dimaksudkan untuk mengarahkan pasukan dan terhubung dengan pusat pengumpulan data intelijen, lalu terkoneksi dengan sistem senjata yang dapat aktif 1 menit setelah. Identifikasi target. Israel telah secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Hamas. Hal itu memicu operasi militer besar-besaran di Gaza. Senin, 27 Oktober 2023, tank dan pengangkut personel terlihat bergerak ke wilayah perbatasan Israel-Gaza pada Minggu waktu setempat usai Hamas meluncurkan serangan mendadak yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 700 warga Israel. Diketahui, Sabtu menjadi hari paling mematikan dalam beberapa dekade bagi Israel dan terjadi setelah berbulan-bulan meningkatnya kekerasan antara warga Palestina dan Israel. Konflik Israel dan Hamas telah berlangsung lama dan kini menuju ke wilayah baru yang belum dipetakan dan berbahaya. Meski demikian, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana aparat militer dan intelijen Israel terlihat lengah dalam salah satu kegagalan keamanan terburuk di negara tersebut. Sementara itu, lebih dari 400 warga Palestina tewas di Gaza ketika Israel membalas dengan serangan udara di daerah kantong padat penduduk tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah bersumpah akan melakukan pembalasan. Dia memperingatkan bahwa negaranya akan melakukan balas dendam yang besar, dan bersiap untuk perang yang panjang dan sulit. Dia mendesak warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza untuk pergi sekarang. Sebelumnya, Hamas meluncurkan ribuan roket dari jalur Gaza ke Israel dan melakukan serangan langsung ke beberapa lokasi di Israel termasuk Tel Aviv. Sementara, kelompok teror bersenjata memasuki Israel dan menyusup ke pangkalan militer, kota dan peternakan, menembaki warga sipil dan mengambil sandera. Foto-foto yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Israel menunjukkan puluhan jenazah usai serangan Hamas di sebuah festival musik di dekat perbatasan Israel-Gaza, yang menurut petugas tanggap darurat menyebabkan sedikitnya 260 orang tewas. Pasukan Israel kemudian terlibat bentrok di darat dengan pejuang Hamas. Selain itu, serangan udara Israel menghancurkan lokasi yang dikatakannya terkait dengan Hamas. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengatakan pihaknya telah menyerang lebih dari 400 sasaran di daerah kantong kecil tersebut, termasuk 10 menara yang diklaim Israel digunakan oleh Hamas dan sejumlah pasukan teroris di daerah sekitar jalur